Iya, terlalu sedikit sekali. Hai Stevi. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar di pertemuan pembelajaran hari ini? Baik. Syukurlah kalian semua dalam keadaan yang baik. Kita mengawali pertemuan pembelajaran kita ini dengan mohon berkat, tuntunan, dan penyertaan Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Viola. Silakan Kakak Viola. Izinkanlah saya untuk memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, selamat pagi Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini kami anak-anakmu kembali ke depan hadiratmu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai pembelajaran kami, berkatlah kami dari awal hingga akhir. Ini doa permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perkataan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Baik, terima kasih Kakak Viola. Silakan duduk. Nah, berikutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua lewat absen. Amanda Naolin, hadir Ibu. Brisa Tan, Hadir Ibu. Berlin Tuames, Hadir Ibu. Christine Nempa, Hadir Ibu. Camelia Uta, Hadir Ibu. Elvira Usboko, Hadir Ibu. Francisca Belebau, Hadir Ibu. Lista Akal, Hadir Ibu. Christopher Ranasani, Hadir Ibu. Sylvia Banulai, Hadir Ibu. Stephen Naha, Hadir, Ibu. Patricia Mauloko, Hadir Ibu. Olivia Opa, Sakete, Viola Bou, Hadir Ibu. Xavier Abi, Hadir, Ibu. Stefano De Tita. Hadir, Ibu. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua dalam pertemuan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai dengan pembelajaran, silakan masing-masing anak mengecek kebersihan di sekitar bangku atau tempat duduk anak-anak. Apakah sudah bersih? Oke. Sekalian Ibu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Baik, untuk pertemuan pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang penyetaraan reaksi redoks. Di slide sudah ada judulnya, yaitu penyetaraan reaksi redoks yang merupakan materi kelas 3 bab 2 setelah pembelajaran sifat koligatif larutan. Di mana belajar tentang penyetaraan reaksi redoks, pemahaman dasar anak-anak yaitu tentang materi kelas 10 yaitu reaksi reduksi oksidasi, di mana anak-anak sudah pelajari waktu kelas 10 semester 2. Apakah anak-anak masih ingat tentang materi reduksi oksidasi? Masih.
Oke, dengan demikian berdasarkan perkembangan konsep definisi dari reaksi redoks, kira-kira ada berapa definisi dari redoks? Iya, ada 3. Yang pertama adalah iya, yang kedua iya, yang ketiga ya, redoks sebagai penerima penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Dengan demikian perhatikan slide. Ada sedikit soal 2 nomor tentang reaksi redoks, yang mana soal setengah reaksi berikut manakah yang termasuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi dari soal A dan soal B. Kira-kira siapa yang mau menjawab dengan menyelesaikannya di papan? Kakak Christine, silakan. B, SO3-2 menghasilkan SO4-2. Baik, mungkin setelah menulis bisa dijelaskan sedikit bagian A tergolong reaksi apa dan bagian B tergolong reaksi apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan yang tergolong reaksi apa saja di sini. Untuk MnO4 menjadi Mn2+ itu mengalami reaksi, yaitu yang pertama kita lihat dari MnO4. Itu tuh muatan kita adalah -1. Sedangkan O sendiri itu adalah -2, muatannya -2, jadi dikali -2 dikali -2 dikali 4 sama dengan -8 sama dengan 1. Nah, kita lihat bilangan mana yang ketika kita kurangi 8 itu hasilnya itu -1. Yang menghasilkan -1 itu adalah +7. Jadi 7 dikurangi 8 sama dengan -1. Nah, untuk Mn sendiri itu muatannya sudah 2, jadi tetap 2. Jadi dari +7 ke 12 itu mengalami penurunan, yaitu disebut dengan reduksi. Yang kedua ada SO3-2 menghasilkan SO2-2. Nah, O sendiri itu adalah muatan itu adalah -2, sedangkan dan dikali -2 dikali 3 sama dengan -6. Nah, ini -2 ini untuk keseluruhan untuk SO3. Nah, jadi kita lihat hasil -6 ini yang dijumlahkan, jadi hasilnya itu -2 gitu. Jadi kita lihat kelas 4 itu sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan -2. Sedangkan ini kan SO4. Nah, ini dikali -2 karena O itu -2. Jadi ini 8. Jadi -8 dijumlahkan dengan bilangan apa yang hasilnya itu -2. Nah, itu jadinya +6. 6 dikurang berapa sama dengan -2. Nah, dari kelas 4 ke kelas 6 itu mengalami kenaikan atau naik, jadi mengalami oksidasi. Oke, terima kasih. Jadi dari soal setengah reaksi yang ada pada slide, MnO4- menghasilkan Mn+2 mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan pada soal B, SO3-2 menjadi SO4-2 mengalami reaksi oksidasi karena mengalami peningkatan bilangan oksidasi.
reaksi redox, punya peran yang penting dalam kehidupan. Ada peran yang menguntungkan dan juga ada peran yang merugikan. Dengan demikian, reaksi redox ada yang berlangsung secara spontan dan juga ada yang berlangsung secara tidak spontan. Di mana reaksi redox yang berlangsung secara spontan memiliki kegunaan itu adalah sebagai sumber arus listrik, di mana sumber arus listrik penting sekali untuk peran kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Di mana pada slide, perhatikan gambar yang ada. Apakah kalian tahu produk-produk yang ada pada gambar ini? Yang pertama ini kira-kira apa? Aki. Iya, aki. Yang kedua, baterai lain. Yang ketiga, iya, baterai HP. Kebetulan yang ada di situ Samsung. Oke, di mana aki biasa digunakan sebagai sumber arus pada apa? Aki digunakan sebagai sumber arus pada kendaraan bermotor atau mobil dan seterusnya. Kemudian yang berikut, baterai alkalin digunakan sebagai sumber arus pada radio, senter, kalkulator, dan lain-lain. Oke, yang berikut baterai HP digunakan sebagai sumber arus listrik pada handphone. Iya, pada handphone. Baik, dengan demikian isu peran reaksi redox dalam kehidupan yang mana produknya setiap hari Anda gunakan. Oke, yang berikutnya untuk menguji kemampuan awal anak-anak tentang materi penyebaran reaksi redox, maka Ibu akan melakukan pretest. Silakan siapkan kertas untuk kita melakukan pretest. Waktu pretest kita 2 menit. Tutup buku, tidak boleh ada yang mengontek, sehingga itu bisa tahu kemampuan awal anak-anak tentang penyebaran redox itu. Baik. Soal pretest silakan dilihat pada slide. Waktu penyelesaiannya adalah 2 menit. Silakan diselesaikan. Baik, waktu pretest selesai. Sudah? Oke. Dengan demikian, dari 2 soal di atas kita akan periksa. Silakan buka pekerjaan antar teman. Silakan buka pekerjaan antar teman. Oke, sudah? Baik, kita lihat soal nomor 1. Baik, soal nomor 1, Mn2 tambah 4 HCl menghasilkan MnCl2 tambah 2Cl2 tambah 2H2O. Mungkin anak-anak bisa membantu membaca untuk Kakak Sylvia.
Oke, silakan baca supaya Kakak Sylvia tidak ini. Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman bisa periksa. Baik, perhatikan soal nomor 1 untuk diperiksa. Baik, untuk soal nomor 1, MnO4 ditambah MnO2 ditambah dengan 4 HCl menjadi MnCl2 tambah 2 Cl2 ditambah dengan 2 H2O. Jadi yang pertama, karena O itu biasanya min 2, jadi kita taruh min 2. Min 2 di sini kita kali dengan 2, jadi hasilnya sama dengan min 4. Karena dia itu tidak ada muatan apa-apa di sini, maka sama dengan 0. Jadi minus Mn ditambah dengan minus 4 sama dengan 0. Maka minus 4 ini kita pindah ke row sebelah jadi positif 4. Berarti Mn-nya di sini adalah positif 4. Untuk Cl, H-nya itu biasa positif 1. Kita pindah ke row sebelah berarti dia sama dengan negatif 1. Untuk Mn dan Cl2, Cl itu biasanya negatif 1. Nah, negatif 1 itu kita kali dengan 2, berarti negatif 2. Kita pilih 2, berarti dia sama dengan positif 2. Sedangkan untuk Cl, karena dia unsur bebas, Cl dan Cl itu sama, jadi dia biloxnya itu 0. Sedangkan untuk H2O, O-nya minus 2, H-nya itu kita pindah luaskan menjadi positif 2. Jadi positif 2 ini kita bagi dengan 2, sama dengan positif 1. Jadi untuk Mn di sini dia dari positif 4, dia ke positif 2. Berarti dia mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan itu namanya reduksi. Jadi ini merupakan reduksi. Untuk Cl-nya dari minus 1 menjadi 0, berarti dia naik 1. Kalau naik berarti dia oksidasi. Untuk contoh soal nomor 2, Fe positif 2 tambah MnO4 minus ditambah dengan 8H plus menjadi 5 Fe positif 3 tambah Mn positif 2 tambah 4 H2O. Jadi Fe ini dia sudah ada muatan, berarti kita langsung pakai muatannya sebagai bilox. Jadi sama dengan positif 2 ditambah dengan O-nya ini, oksigennya ini adalah minus 2. Minus 2 dikali 4 sama dengan minus 8. Kita pindah luas, tapi ingat di sebelahnya itu jumlah muatannya minus 1. Berarti dia sama dengan positif 7. Yang berikut H itu positif 1. H itu 0. H positif 1. Karena muatan. Setelah itu Fe, karena muatannya positif 3, berarti biloxnya positif 3. Untuk Mn, karena muatannya positif 2, maka biloxnya positif 2. Sedangkan untuk H2O, O-nya itu negatif 2, maka kita pindah luas menjadi positif 2 dibagi dengan 2 sama dengan positif 1. Jadi sekarang untuk Fe dari positif 2 menjadi positif 3, berarti dia naik 1. Berarti kalau naik, berarti dia oksidasi. Sedangkan untuk Mn dari positif 7 ke positif 2, dia turun 5, berarti dia mengalami reduksi. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Yang soal nomor 1, reduksinya itu adalah MnO4. MnO4 menjadi MnCl2 dan seterusnya. Dengan demikian silakan periksa apakah pekerjaan teman ada yang benar semua, ada yang salah semua, atau ada yang benar satu. Oke, baik. Silakan kembalikan pekerjaan teman Anda. Baik, dari hasil pretest yang ada, kira-kira siapa yang benar semua atau mendapatkan nilai 100? Silakan angkat tangan.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, terima kasih banyak untuk anak-anak yang mendapatkan nilai 100. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai yang baik, mari kita belajar lagi. Oke, baik. Dengan demikian, untuk memahami materi penyetaraan reaksi redoks dengan lebih baik, kompetensi dasar dalam pembelajaran penyetaraan reaksi redoks itu adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. 3.3.1 itu adalah menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan penyetaran reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Dan pada akhirnya dari pembelajaran ini tujuan yang diharapkan, semoga setelah mempelajari materi ini anak-anak bisa atau mampu menganalisis bagaimana penyetaran redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dan menggunakan metode setengah reaksi. Baik, dengan demikian silakan masuk ke dalam kelompok diskusi seperti yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Untuk kita membahas materi penyetaran redoks seperti dalam saya melakukan materi soal tentang bilangan reaksi. Baik, sambil Anda membentuk kelompok, Ibu membagikan yang KPD. Kita macam kita banyak sekali. Baik, semua sudah dapat LKPD? Sudah. Baik, dan warna. Kalau besi yang tidak berkarat warnanya silver. Kalau besi yang berkarat warnanya kecoklatan. Terus dilihat dari kondisi kekuatan besinya. Kalau besi yang murni, besi yang masih tidak berkarat, kuat. Kalau besi yang berkarat, rapuh. Oke. Baik, dengan demikian kita masuk pada identifikasi masalah. Kira-kira ketika anak-anak memperhatikan ilustrasi gambar ini, identifikasi masalahnya seperti apa? Atau pertanyaan apa yang bisa anak-anak buat untuk besi berkarat dan besi yang tidak berkarat ini? Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Baik, Kakak Ice, silakan. Pertanyaan yang bisa kita berikan dari kedua gambar ini adalah mengapa suatu besi bisa mengalami perkaratan? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut Kakak Ice, mengapa suatu besi bisa mengalami perkaratan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Kakak Amanda. Ya, saya akan membantu teman saya untuk menjawab pertanyaan. Besi dapat berkarat karena besi terjadi reaksi oksidasi di mana besi bereaksi dengan oksigen di udara sehingga membentuk karat. Dengan rumus kimianya adalah 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Oke, terima kasih banyak. Jadi, proses perkaratan besi itu terjadi karena adanya reaksi oksidasi. Besi bereaksi dengan oksigen di udara. Dengan rumus reaksi perkaratan besinya adalah Oke, di mana reaksi yang sudah anak-anak sebutkan itu adalah reaksi yang sudah setara. Fe-nya ada 4, O-nya ada 3, dan seterusnya. Baik, dengan demikian untuk mendalami atau memahami lebih lanjut materi tentang penyetaran reaksi redoks, Ibu kasih waktu kepada anak-anak untuk mengkaji literatur, melakukan pengumpulan data tentang penyetaran reaksi redoks dengan membaca materi penyetaran reaksi redoks, baik yang ada di buku atau ada yang punya HP bisa searching di Google. Oke, silakan. Waktu 15 menit membaca atau mengumpulkan data tentang penyetaran reaksi redoks. Baik, silakan.
Baik, dengan demikian setelah anak-anak mengkaji literatur tentang penyetaran reaksi redoks atau membaca materi tentang reaksi redoks, silakan lihat latihan soal yang ada LKPD, yang ada di dalam LKPD, didiskusikan secara bersama dalam kelompok, dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, di mana sambil anak-anak berdiskusi, ibu sambil berkeliling untuk memberi penilaian. Setelah itu hasil diskusi dipresentasikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Waktu diskusi kita 20 menit terhitung dari sekarang. Oke, silakan selesaikan latihan soal yang ada pada LKPD. Ada Joyce. Apa? Masa di sana tiru tadi? Kita mau nonton episode 1000 One Piece. Bisa lucu, aduh. Lupa sih kita sangat surga bisa ketimbang zaman
Sehingga
dan C. Lalu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilang oksidasi. Mn di sini 1, Mn di sini 1 sudah setara. C di sini 2, sedangkan C di sini tadi masih 1. Jadi kita tambah koefisien ke depan sehingga C2 dan C2 sudah setara. Lalu langkah berikutnya menentukan jumlah kenaikan dan penurunan Bilox dari Bilox Mn plus 7 menjadi Mn plus 4 berarti turun 3. Lalu Bilox C dari plus 6 menjadi plus 8 berarti naik 2. Lalu kali silang 3 kali 2 dan 2 kali 3. Lalu tinggal dikalikan, ini sama-sama 2 maka 2 Mn 2 kali Mn O4 ini sama dengan 2 Mn O4 ini sama 3 kali C2O4 min 2 sama dengan 3 C2O4 min 2. Terus sini juga ada 3 H2O dan 2 H2O. Nah ini habis 2 H2O kurang 2 habis 2 H2O. Dokternya kan 3 H2O dan 2 H2O kan. Jadi 3 H2O dikurangi 2 H2O tinggal H2O. Di sini sudah habis. Atau mau cara saja supaya bisa lebih dipahami? Boleh. Hah? Tulis secara apa? Tapi bisa apa? Maksudnya biar dimaksudkan ini ada 3 H2O, ini ada 2 H2O. 3 kurang 2 kan 1, jadi ini anggap saja habis. Jadi nanti H2O dan H2O ini bisa dicoret kayak yang ini. Jadi nanti H2O di sini kan ada tinggal H2O yang ada Berarti di yang sini. ini nih habis. Mana kita di sebelah pegang. Makanya tuh Vira saja kaget. Ini 2 CR positif 3 tambah H2O. Berarti ini kita kali dengan 3 jadi kali dengan 1 bersama dengan tadi HCl tuh kita langsung masuk saya ini bersama dengan 6 HCl jadi 3 CL kok bukan CL dari 3 CL 2 sabarnya gini dong nih langsung tambah leko yang ini dong kita bohong dong. Oh nanti tambah di terakhir sih. Baik, kalau sudah semua silakan duduk kembali, terus masing-masing kelompok memutus perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Mau maju semua satu kali atau satu-satu? Satu-satu? Semua satu kali? Oke. Nanti saya dipaham bisa. Ya, satu maju satu-satu saja ya. Oke, dari kelompok 1, silakan kelompok 1.
waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah MnO ditambah dengan PbO2 menghasilkan MnO4 ditambah dengan Pb2+. Tahap yang pertama adalah kita menentukan bilangan oksidasi dari setiap atom. Yang pertama adalah MnO. O itu bilangan oksidasinya adalah selalu -2. Maka Mn bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian PbO2, di mana O adalah bilangan oksidasinya -2. Kemudian kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah -4. Kemudian maka Pb-nya adalah +4. Yang berikut adalah MnO4-, di mana dia bermuatan -1 sehingga bilangan totalnya adalah -1. Kemudian O mempunyai bilangan oksidasi -2, kita kalikan dengan 4 sehingga hasilnya adalah -8. Kemudian kita pindah luaskan ke sebelah kanan sehingga Mn-nya menjadi +7. Kemudian yang kedua adalah Pb+2. Pb+2 memiliki muatan +2 di mana jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, sehingga Pb mempunyai bilangan oksidasi +2. Yang berikut adalah kita menentukan atom-atom yang mengalami perubahan Gibbs. Atom-atom yang mengalami perubahan Gibbs adalah Mn dan juga Pb, di mana Mn mengalami perubahan Gibbs dari +2 menjadi +7, sehingga ia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga disebut dengan oksidasi. Yang kedua adalah Pb, di mana +4 menjadi +2 sehingga ia mengalami penurunan Gibbs. Sehingga kemudian kita kalikan kebalikannya, di mana naik 5 kita kalikan dengan 2, turun 2 kita kalikan dengan 5, sehingga hasilnya adalah menjadi 2 MnO ditambah dengan 5 PbO2 menjadi 2 MnO4 ditambah dengan 5 Pb+2. Kemudian kita menghitung muatan dari masing-masing, di mana 2 MnO tidak bermuatan sehingga ia 0. Kemudian 5 PbO2 juga tidak bermuatan sehingga 0. Kemudian 2 MnO4 bermuatan -1 kita kalikan dengan 2 sehingga -2. Kemudian 5 Pb+2 bermuatan +2 kita kalikan dengan 5 sehingga menjadi +10. Kemudian kita jumlahkan maka menjadi +8. Kemudian kita tambahkan ion H+ pada ruas yang mengalami kekurangan muatan, yaitu pada ruas 2 MnO ditambah dengan 5 PbO2. Kita tambahkan sebanyak 8 H+ sehingga ia mengalami setara dengan yang di sebelah kanan, sehingga ia menjadi 2 MnO ditambah dengan 5 PbO2 ditambah dengan 8+. Setelah itu kita tambahkan H2O untuk menyetarakan ion H-nya. Kita tambahkan sebanyak 4 H2O sehingga 2 dikali 4 menjadi 8H sehingga ia mengalami setara dengan yang di sebelah kiri. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 MnO ditambah dengan 5 PbO2 ditambah dengan 8H+ menghasilkan 2 MnO4 ditambah dengan 5 Pb+2 ditambah dengan 4 H2O. Dengan perbandingan reaksinya adalah 2 berbanding 5 berbanding 8 berbanding 2 dan juga berbanding 5 dan berbanding 4. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Brisa. Silakan pulang. Kita mulai dengan presentasi kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua. Sambil masing-masing kelompok mengecek hasil pekerjaannya apakah sudah sesuai. Baik, kelompok kedua. Pada saat teman Anda mempresentasikan, dalam beri perhatian dengan kesibukan yang ada, perhatikan supaya teman-teman yang belum paham bisa memahami materi. Oke, baik, silakan kelompok 2 Kakak Isin. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 2. Soalnya, setara reaksi redoks ini menggunakan metode
Gas Bilox dalam suasana basah yaitu reaksi MnO4- tambah C2O4- 2 menghasilkan MnO2 tambah CO2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi dari setiap atom yang ada. Bilangan oksidasi Mn dalam MnO4- yaitu +7 dan bilangan oksidasi dari C2, bilangan oksidasi C dari C2O4- 2 yaitu bilangan oksidasi dari C sendiri adalah +3. Namun karena jumlah atomnya di sini ada 2 maka +3 kali 2 sama dengan +6. Lalu bilangan oksidasi Mn dalam MnO2 sama dengan +4 dan bilangan oksidasi C di sini adalah +4. Langkah berikutnya kita periksa atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu Mn dan juga C. Lalu kita setarakan jumlah atom yang mengalami bilangan oksidasi. Di sini jumlah atom Mn ada 1, sedangkan di sini jumlah atom Mn ada 1 berarti sudah setara. Sedangkan di sini jumlah atom C ada 2, sedangkan di sini jumlah atom C-nya masih 1 sehingga kita tulis koefisien 2 di depan sini supaya setara C2 dan juga ada C2. Lalu langkah berikutnya kita menentukan jumlah kenaikan bilangan oksidasi dan juga penurunan bilangan oksidasi. Di sini Mn bilangan oksidasinya +7, dari +7 turun menjadi +4. Di sini bilangan oksidasi Mn +4, maka +7 menjadi +4 turun 3. Sedangkan di sini C bilangan oksidasinya +6. Di sini C bilangan oksidasinya +8, dari +6 menjadi +8 berarti naik 2. Lalu kita kalikan 3 dan 2 ini kali silang, jadi 3 kali 2 dan 2 kali 3. Lalu kita kalikan dengan reaksinya di sini. Jadi turun 3 di sini untuk Mn, jadi 2 kali MnO4- menjadi 2 MnO4- tambah 3 kali dengan C2O4- 2 sama dengan 3 C2O4- 2 menghasilkan 2 kali dengan MnO2 menjadi 2 MnO2 tambah 3 kali 2 CO2 menjadi 6 CO2. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan jumlah muatan dari reaksi di sini. Di sini 2 kali min 1 sama dengan min 2, 3 kali min 2 sama dengan min 6, 2 kali 0 sama dengan 0, dan 6 kali 0 sama dengan 0. Itu adalah jumlah muatan totalnya. Di sini min 2 tambah min 6 sama dengan min 8, 0 tambah 0 sama dengan 0. Kita lihat yang jumlah muatannya lebih besar yaitu 0 lebih besar dari min 8. Langkah selanjutnya, karena merupakan suasana atau dalam suasana basah, maka kita tambahkan ion OH- pada ruas yang kelebihan muatan. Yang kelebihan muatan yaitu pada ruas kanan yaitu muatannya 0, maka kita tambah dari min 8 untuk menjadi 0 diperlukan 8, maka kita taruh 8 OH-. Lalu kita lihat di sini jumlah atom H di sini adalah 8 kali 1 di sini 8H, maka kita tambah H2 di sini yaitu berapa yang kali dengan H2O sehingga atom H-nya itu sama dengan 8 sama dengan 4 kali H2O, 4 kali H2 di sini 8, jadi jumlah atom H di sini sudah 8 dan di sini juga sudah 8. Lalu langkah selanjutnya kita lihat jumlah atom oksigennya. Di sini 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 4 jumlah atomnya di sini 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 1 sama dengan 4. Maka 8 tambah 12 tambah 4 sama dengan 28. Ingat, jumlah atom O di ruas kiri ini adalah 24. Lalu jumlah atom O di ruas kanan 2 kali 2 sama dengan 4, 6 kali 2 sama dengan 12 dan 8 kali 1 sama dengan 8. Maka 4 tambah 12 tambah 8 sama dengan 24. Di sini jumlah atom O-nya tadi 24, di sini juga jumlah atomnya sudah 24, di sini jumlah atom H-nya sudah 8, dan di sini jumlah atom H-nya juga sudah 8. Maka reaksi ini bisa kita katakan sudah setara. Dengan perbandingan koefisien reaksinya setelah disetarakan yaitu 2 berbanding 3 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 6 berbanding 8. Ibu guru dan teman-teman, itulah yang dapat saya presentasikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan pulang. Teman-teman silakan cek apakah pekerjaan
Anak-anak sudah sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Baik, yang berikutnya silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Baik, beri perhatian, beri keterangan berpresentasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 3. Kami akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu setarakan K2 CR2 O7 ditambah HCl menghasilkan KCl ditambah Cr, Cl3 ditambah Cl2 ditambah H2O dalam suasana asam. Yang tahap pertama kita tentukan bilangan oksidasinya, yaitu untuk di sini kita mencari Cr, yaitu untuk K2 sendiri itu adalah plus 2 didapat dari plus 1 dikali 2 jadi plus 2. Setelah itu untuk O sendiri itu min 2 jadi min 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, plus 4 ditambah dikurang 14 itu hasilnya plus 12. Jadi hasil untuk Cr sendiri itu adalah plus 6. Nah, untuk HCl itu plus 1, Cl itu min 1. Nah, untuk K itu plus 1, Cl-nya itu min 1. Nah, untuk Cl3 itu kita cari Cr-nya jadi plus 3. Dan untuk ini Cl2 itu 0 dan H2O itu plus 2. Oke, tahap kedua kita tentukan redoxnya, yaitu yang pertama oksidasi itu HCl menjadi Cl2 dan untuk reduksi yaitu K2CR2 O7 menjadi Cr Cl3. Tahap yang ketiga kita setarakan unsurnya, yaitu yang pertama 2Cl- menjadi Cl2 dan Cr2 O7 min 2 menjadi 2Cr plus 3. Tahap berikutnya yaitu setarakan oksigen. Kita lihat di sini yang mana yang ada oksigen, yaitu Cr2 O7 min 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah dari sini kita lihat O-nya ini ada 7. Jadi untuk setarakan oksigennya itu jadi kita tambah 7 H2O. Setelah itu kita setarakan hidrogennya. Kita lihat di sini. Untuk di sini sudah ada 7 H2O. Kita lihat itu 7 H2O. Nah, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 H+. Jadi kita tambah 14 H+ supaya setara dengan 7 H2O. Setelah itu kita setarakan muatannya, yaitu dengan ditambahkan elektron. 2Cl- menjadi Cl2. Cl2 ini kan min 1 dikali 2 jadinya min 2. Nah, ini 0 dikali 0. Ini 0 ya, Cl2 ini 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini mana yang muatannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, untuk muatannya lebih besar kita tambahkan elektron. Sedangkan untuk muatan lebih kecil tidak. Nah, untuk muatan lebih besar kita tambahkan yang hasilnya 0. Jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0, jadi ditambahkan 2 elektron. Yang kedua, kita ke yang ke-14H+. 14H+ Cr2O7 menjadi 2Cl ditambah 7H2O. Nah, ini kita lihat, ini 14, 1 dikali 14 sama dengan 14. Nah, ini min 2, tetap min 2, karena di sini 1, bilangannya 1. Nah, di sini plus 3 dikali 2 jadi plus 6. Di sini 0 dikali 7 sama dengan 0. Nah, kita lihat 14 dikurang 2 jadi plus 2. Plus 6 ditambah 0 sama dengan plus 6. Nah, kita lihat dari sini, dari 12 ke 6 ini jaraknya berapa? Yaitu jaraknya itu adalah 6. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi kita tambahkan, karena 12 lebih besar, jadi kita tambahkan elektron pada bagian kiri. Jadi 6 elektron ditambah 14
1 dan 3. Jadi hasilnya itu 6 Cl min menjadi 3 Cl2 ditambah 6 elektron. Setelah itu 6 elektron ditambah 14 H plus ditambah Cl2O7 min 2 menjadi 2 Cl plus 3 ditambah 7 H2O. Ini didapat dari yang dikali 3 dan dikali 1. Dan hasilnya adalah 6 Cl min ditambah 14 plus ditambah Cl2 O7 min 2 menjadi 3 Cl2 ditambah 2 Cl plus 3 ditambah 7 H2O. Untuk yang elektronnya ini karena sama, jadi dikurangkan jadi habis. Sekian dan terima kasih. Sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Baik, yang berikut kita masuk presentasi untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal yang kami bahas, yaitu tentang penyederhanaan reaksi redoks pada suasana basah dari B2O3 ditambah NaOH ditambah NaClO2 menjadi NaBO3 ditambah NaCl ditambah H2O. Yang pertama adalah kita tentukan dulu bilox dari masing-masing unsur yang ada, yaitu B2O3. Karena unsur O terletak pada golongan 6A, maka memiliki bilox min 2, sehingga min 2 dikalikan dengan 3 menjadi min 6. Lalu kita lihat bilangan berapa yang dikurangi dengan 6, karena B2O3 merupakan senyawa netral, maka memiliki atom total 0, sehingga B2 harus memiliki bilox plus 6, sehingga plus 6 dikurangi 6 menjadi 0. Nah, karena B2 memiliki bilox plus 6, maka B sendiri memiliki bilox plus 3. Lalu untuk NaOH, O memiliki bilox min 2 dan H memiliki bilox plus 1. NaOH merupakan senyawa netral sehingga memiliki bilox total 0. Sehingga untuk NaOH, Na memiliki bilox plus 1. Lalu NaClO2. Na memiliki bilox plus 1 dan O memiliki bilox min 2. Karena O2 maka biloxnya adalah min 4. Karena NaClO2 merupakan senyawa netral sehingga memiliki bilox total 0. Maka plus 1 dikurangi min 4 ditambah bilangan berapa yang menghasilkan 0. Sehingga Cl memiliki bilox plus 3. Lalu NaBO3, Na memiliki bilox plus 1 dan O memiliki bilox min 2 sehingga dikalikan dengan 3 menjadi min 6. Maka plus 1 ditambahkan dengan dikurangi min 6 ditambah berapa yang mendapatkan hasil 0 sehingga B memiliki bilox plus 5. Lalu NaCl, Na memiliki bilox plus 1 dan Cl memiliki bilox min 1. Ditambahkan dengan H2O, O memiliki bilox min 2 dan H2O merupakan senyawa netral sehingga min 2 ditambahkan dengan berapa sehingga memiliki hasil 0 sehingga H2 memiliki bilox plus 2 dan karena ada H2 maka H sendiri memiliki bilox plus 1. Lalu kita tulis setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi dari reduksi. Jika kita lihat dari reaksi B2O3 ditambah NaOH ditambah NaClO2 menjadi NaBO3 ditambah NaCl ditambah H2O, yang mengalami kenaikan bilox di sini adalah B2O3 menjadi NaBO3, yaitu dari plus 3 menjadi plus 5, dan yang mengalami penurunan bilox yaitu NaClO2 menjadi NaCl, yaitu di Cl dari plus 3 mengalami penurunan menjadi min 1. Sehingga kita bisa tulis B2O3 menjadi BO3 min. Untuk reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya adalah ClO2 min menjadi Cl min. Lalu kita samakan jumlah atomnya. Di sini kita lihat B2O3 dan BO3. B2 memiliki jumlah atom 2 dan BO3 memiliki jumlah atom 1 pada B-nya. Sehingga kita tulis B2O3 menjadi 2BO3 min. Lalu ClO2 min dan Cl min, Cl sama-sama memiliki atom 1 sehingga ClO2 min ditulis kembali menjadi Cl min. Lalu kita lihat di B2O3 dan 2BO3. Untuk suasana basah, maka kita tambahkan H2O di ruas yang memiliki jumlah atom O lebih banyak. Sehingga B2O3 dan 2BO3 min
yang memiliki jumlah atom O lebih banyak adalah di ruas kanan, yaitu 2BO3- dengan jumlah atom O-nya adalah 6, dan di bagian ruas kiri di B2O3 jumlah atom O-nya hanyalah 3. Sehingga perbedaan atom O di sini adalah 3, sehingga kita tulis ditambahkan 3H2O di bagian ruas kanan atau di bagian ruas yang memiliki atom O lebih banyak. Sedangkan di bagian ruas kiri atau ruas yang memiliki atom O lebih sedikit, kita tambahkan 6OH-. Kenapa 6OH? Karena di sini ada 3H2O, di sini memiliki jumlah H 6 karena 3 dikali 2, sehingga di sini kita harus tambahkan 6OH-. Sedangkan untuk reaksi reduksinya ClO2- menjadi Cl-, kita lihat yang memiliki atom O lebih banyak ada di bagian ruas kiri, yaitu ClO2-, sehingga kita tambahkan 2H2O karena ClO2- dan Cl- memiliki perbedaan jumlah atom O sebanyak 2, sehingga ClO2- ditambah 2H2O, sedangkan di ruas sebelahnya ditambahkan 4OH- karena di sini memiliki jumlah atom H 4, sehingga di sini ditambahkan Cl- ditambah 4OH-. Lalu B2O3 ditambah 6OH- menjadi 2BO3- ditambah 3H2O ditambah 4 elektron. Nah, kenapa dijumlahkan 4 elektron di sini? Karena kita harus melihat jumlah dari muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Untuk bagian reaksi oksidasi, B2O3 memiliki jumlah muatan 0, sedangkan 6OH- memiliki jumlah muatan -1, sehingga jumlah keseluruhan muatan di bagian ruas kiri adalah -1. Sedangkan di ruas kanan, 2BO3- dan ditambah 3H2O, 2BO3- memiliki jumlah muatan -2 pada 2 dikalikan dengan -1, sedangkan 3H2O memiliki jumlah muatan 0 karena merupakan senyawa netral. Kita tambahkan 4 elektron di bagian ruas yang memiliki jumlah atom yang lebih sedikit. Sehingga kita tambahkan elektron di bagian ruas yang memiliki muatan lebih banyak. Sehingga di sini kita lihat muatannya adalah 6, sedangkan di sini adalah -2, sehingga muatan yang lebih besar adalah di bagian sebelah kanan, yaitu -2. Sehingga kita tambahkan 4 elektron karena terdapat perbedaan 4, yaitu dari -6 menuju ke -2. Sedangkan di bagian reaksi reduksi ClO2- ditambah 2H2O, di bagian kiri sini jumlah muatannya adalah -1, sedangkan di bagian kanan -1 ditambah 4 dikali -1 yaitu -5, sehingga juga memiliki perbedaan muatan -4, sehingga kita tambahkan di bagian ruas yang memiliki muatan lebih besar, yaitu di bagian kiri, yaitu ditambahkan ClO2- ditambah 2H2O ditambah 4E menjadi Cl- ditambah 4OH-. Lalu kita samakan elektronnya, karena di sini sama-sama memiliki 4 elektron, maka kita kalikan 1. Sehingga karena di sini juga ada 4 elektron sama, langsung dicoret. Sehingga hasilnya adalah B2O3 ditambah ClO2- ditambah 2OH-. Kenapa 2OH? Karena di sini ada 6OH- dan di sini 4OH-. Sehingga langsung dikurangi mendapatkan 2OH- menjadi 2BO3- ditambah, karena di sini 3H2O dan di sini 2H2O, langsung dikurangi sehingga 3H2O dikurangi 2H2O sisa H2O ditambah Cl-. Lalu kita tulis sesuai dengan urutannya menjadi B2O3 ditambah ClO2- ditambah 2OH- menjadi 2BO3- ditambah Cl- ditambah H2O. Sekian dan terima kasih. Presentasikan hasil dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Dengan demikian silakan pulang. Bagi teman-teman yang lain silakan lihat apakah kerjaan sudah sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Baik, dengan demikian kita akan masuk pada kesimpulan. Sebelum itu kembali ke tempat duduk masing-masing sehingga posisi duduk anak-anak bisa mendengar kesimpulan dengan anak-anak semua sampai pada
bagian yang berikut, silakan siapa yang mau membuat kesimpulan untuk materi penyetaraan reaksi redoks. Baik, Kakak Sylvia, silakan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa reaksi redoks itu dapat didefinisikan dengan 3 cara. Yang pertama elektron, dan yang ketiga adalah penambahan dan pengurangan biloks atau bilangan oksidasi. Jadi untuk yang pertama, untuk menyetarakan redoks itu ada 2 cara, yakni dengan setengah reaksi dan juga dengan menggunakan metode biloks. Untuk setengah reaksi sendiri, yang pertama-tama kita lakukan, saya akan kasih contoh soal. Contoh soalnya Cr2O7 negatif 2 ditambah dengan Fe2 plus menjadi Cr3 plus ditambah dengan Fe3 plus. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung biloksnya. Jadi biloksnya di sini ini adalah minus 2, ini minus 14. Di sini berarti positif 12 dan di sini positif 6. Sedangkan yang ini adalah positif 2, yang ini positif 3 dan yang ini positif 3. Jadi langkah selanjutnya kita menentukan mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Dari Cr ke ini, dari positif 6 dia ke positif 3 berarti dia mengalami reduksi. Sedangkan untuk Fe dari positif 2 dia ke positif 3 berarti dia mengalami oksidasi. Yang berikut kita pisahkan dia dulu. Jadi reduksi itu Cr2O7 menjadi Cr3 plus. Sedangkan oksidasinya Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Jadi langkah berikutnya adalah kita menyetarakan unsurnya. Jadi Cr di sini dia ada 2, dia punya indeks 2, berarti dia ada 2. Sedangkan Cr di sini indeksnya cuma 1, berarti di sini kita perlu tambahkan 2 sebagai koefisiennya. Sedangkan Fe tidak perlu karena Fe di sini indeksnya 1, Fe di sini indeksnya 1, berarti sudah setara. Langkah berikutnya adalah kita setarakan oksigennya. Kita lihat di sini yang punya oksigen adalah reduksi. Berarti kita taruh Cr2O7 menjadi 2Cr3 plus. Jadi karena oksigennya di sini ada 7, maka di sini kita akan tambah dengan H2O. H2O itu O-nya kan ada 1. Karena O di sini ada 7, berarti kita perlu 7 H2O. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan, kita setarakan H-nya. H di sini 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti di sini kita perlu tambah 14H plus. Langkah berikutnya adalah kita akan setarakan muatannya. Muatannya di sini 14 dikali dengan positif 1 sama dengan positif 14. Oh maaf, di sini tadi negatif 2. Di sini negatif 2 berarti sama dengan positif 12. Dan di sini 2 dikali dengan positif 3 sama dengan positif 6. Sedangkan untuk H2O dia tidak bermuatan maka dia 0. Sekarang kita harus cari, kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada bagian yang kelebihan muatan. Kelebihan muatan yang sini adalah sisi sebelah kiri, di mana dia kelebihan 6 dibandingkan yang sebelah, sehingga 6 dikurang dengan 6 sama dengan positif 6. Karena elektron itu dia bermuatan negatif. Jadi kita tambahkan 6 elektron ditambah dengan 14 H plus ditambah dengan Cr2O7 menjadi 2Cr3 plus ditambah dengan 7 H2O.
Tadi kita baru melakukan penyetaraan untuk Cr2O7, sedangkan sekarang kita akan melakukan penyetaraan untuk Fe2+ dan Fe3+. Untuk Fe3+, dia kelebihan 1 elektron. Nanti kita tambahkan di sini Fe2+ menjadi Fe +3 tambah elektron. Sehingga sekarang yang kita lakukan adalah kita menyetarakan elektronnya. Di sini kita kalikan ini dengan 1 dan ini kita kalikan dengan 6 sesuai dengan koefisien dari elektron. Jadi sama dengan 6 elektron ditambah dengan 14H+ ditambah dengan Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O. Sedangkan yang di sini dia menjadi 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah dengan 6 elektron. Jadi kita lihat di sini yang mana yang sama, kita sederhanakan atau kita coret saja. 6 elektron ini sama dengan keluar sebelahnya. Jadi kita coret. Untuk yang lain tidak ada perbedaan. Jadi langsung kita tulis hasilnya sama dengan 14H+ ditambah dengan Cr2O7 2- ditambah dengan 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ ditambah dengan 7H2O ditambah dengan 6 Fe3+. Ini untuk langkah-langkah pada penyetaraan dengan metode setengah reaksi. Sedangkan untuk metode bilangan oksidasi atau metode Bilox, untuk Bilox saya punya contoh soal di sini. Cr2O7 - 2 ditambah dengan C2O4 - 2 menjadi Cr+3 ditambah dengan CO2. Jadi yang pertama-tama kita lakukan sama, yaitu kita tentukan Biloxnya. Biloxnya di sini dia -2. Berarti di sini -14, ini +12, ini +6. Sedangkan di sini -2, -8, berarti di sini dia +6 dan ini +3. Untuk di sebelah sini karena muatannya adalah +3, maka Biloxnya juga +3. Untuk yang di sini -2, ini -4, kita pindah ruas berarti dia menjadi +4. Untuk langkah berikutnya adalah kita tentukan mana yang naik, mana yang turun. Untuk Cr, dia mengalami penurunan, yakni dia turun 3. Sedangkan untuk C-nya di sini naik 1. Maka kita kalikan silang supaya gampang, berarti kita kali 1, ini kita kali dengan 3. 3 di sini dapat kita gunakan sebagai koefisien dari yang mengalami penurunan ini. Jadi 1 Cr, kalau 1 tidak perlu ditulis, Cr2O7 ditambah dengan 3 C2O4 menjadi Cr+3 ditambah dengan 3 CO2. Langkah yang berikutnya adalah kita tentukan muatannya, di mana muatannya di sini 2, muatannya di sini -2, di sini -6. Berarti ini dan ini sama dengan -8. Yang di sini +3. Sedangkan yang di sini 0, berarti ini ke sini adalah +3. Sedangkan untuk dari sini ke sini kita butuh 11. Kita butuh 11H+-nya.
sehingga menjadi kita tambahkan H plus ke bagian yang kekurangan muatannya, sehingga Cl2 O7 minus 2 tambah 3 C2 O4 minus 2 ditambah dengan 11 H plus menjadi 2 Cl positif 3 tambah 6 CO2 ditambah dengan 7 H2O. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang sudah memberikan kesimpulan tentang materi penyetaraan materi tentang penyetaraan reaksi redox. Silakan perhatikan pada slide. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda baik dalam presentasi maupun di dalam kesimpulan, di mana redox itu berarti reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, di mana berdasarkan konsep definisinya, redox didefinisikan ke dalam berapa bagian? 3. Yang pertama, pelepasan dan peningkatan oksigen. Yang kedua, yang ketiga, peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Dalam proses penyetaraan reaksi redox ada 2 metode yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda dalam presentasi dan kesimpulan tadi. Yang pertama adalah cara apa? Cara bilangan oksidasi. Yang kedua, reaksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah anak-anak masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran penyetaraan reaksi redox? Tidak. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita masuk pada bagian yang berikut adalah post test. Dengan demikian silakan anak-anak menyiapkan kertas untuk menyelesaikan post test tentang penyetaraan reaksi redox. Baik, perhatikan soal yang ada pada slide. Baik, setarakan reaksi redox berikut dengan metode bilangan oksidasi. MnO padat bereaksi dengan PbO2 gas menghasilkan MnO4 min larutan bereaksi dengan Pb plus 2 larutan dalam suasana asam. Oke, silakan. Baik, dengan demikian kita periksa. Petisi sudah selesai? Oke. Baik, soal yang ada adalah MnO tambah PbO2 menghasilkan MnO4 min tambah PbO2 plus dalam suasana asam. Dengan demikian siapa yang mau menyelesaikan? Oke, kata Berlin. Silakan. Menghasilkan MnO4 min tambah PbO2 plus.
Silahkan dengan itu penyataan redox. Dengan demikian maka penyetaraan redox dari MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4 ditambah Pb plus 2 dalam suasana asam adalah 8H ditambah 2MnO ditambah 5 PbO2 menjadi 2 MnO4 ditambah 5 Pb plus 2 ditambah 4H2O. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat apakah hasil pekerjaan teman Anda sesuai dengan yang diselesaikan oleh Kakak Berlin di papan. Setelah itu kembalikan hasil pekerjaan teman. Oke, silakan dikembalikan hasil pekerjaan teman. Baik, dari hasil post test tadi, siapa yang benar semua dapat nilai 100? Oke, baik. Dengan demikian terima kasih banyak untuk semangat belajar pada pertemuan hari ini. Dari awal pretest 6 orang yang mendapatkan nilai 100 dan pada akhirnya hampir semua mendapatkan nilai 100. Terima kasih untuk semangat dan motivasi belajar anak-anak kelas 12 IPA 2 untuk pertemuan pembelajaran penyetaraan reaksi redox pada hari ini. Dengan demikian kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Amelia. Silakan Kakak Amelia. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita memuja Tuhan di dalam doa, dan saya akan memimpin doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah menyelesaikan pembelajaran ilmiah kami yang membahas tentang materi penyetaraan reaksi redox dengan baik. Bapak, biarlah apa yang kami pelajari saat ini boleh kami ingat selalu, dan kami boleh menerapkannya dalam soal-soal latihan yang lain dan juga pada saat ujian nanti. Ini doa kami Bapak, kami sampaikan kepadamu, sebab kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat siang semua. Terima kasih.